Pemirsa, seorang pria mabuk di Kabupaten Timor Tengah Utara NTT menyerang 4 anggota keluarganya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, istri, ipar, dan ponakannya yang berusia 8 tahun tewas. Beginilah suasana duka di ruang jenazah RSUD Keva Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara NTT. 3 korban yang terdiri dari istri, ipar, dan ponakan yang masih berusia 8 tahun dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas oleh Landelinus Kuabib di Desa Amol, Kecamatan Miomavo Timur. Sementara 1 korban berusia 14 tahun selamat dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Korban terkena sabetan senjata tajam saat mencoba menyelamatkan adiknya. Diketahui sebelum penganiayaan, pelaku yang dalam kondisi mabuk terlibat cekcok dengan korban. Polisi datang ke lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami motif pelaku. Mengamankan TKP, olah TKP, mengevakuasi korban, melakukan full bucket di lokasi, dan ditemukan korban 3 meninggal dunia, 1 masih hidup. Terus tersangka sudah diamankan dengan barang bukti, namun motifnya masih kita dalam. Kini pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, A-News melaporkan. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus selidiki kasus tewasnya terapis Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah serahkan sampel organ korban untuk ketahui penyebab kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, A-News melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus bulan madu berujung maut di lokasi glamping Kabupaten Solok, Sumatera Barat terus berlanjut. Pihak keluarga akan tuntut pertanggungjawaban pengelola penginapan. Siapa sangka bulan madu romantis pasangan Gilang Kurniawan dengan Cindy Destananda mengantarkan mereka perpisahan yang abadi. Cindy dinyatakan meninggal dunia diduga karena menghirup gas dari pemanas air. Jenazah Cindy dimakamkan pada Jumat 10 Oktober 2025, sementara suaminya memaksakan diri hadir dalam pemakaman tersebut. Atas kasus ini, polisi telah melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi yang merupakan petugas dari penginapan glamping Lakeside tersebut. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari
pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini kondisi Gilang sudah cukup stabil, namun masih memerlukan pemantauan tim medis di ruang HCU Semen Padang Hospital. Pasien bersama Bapak Gilang Kurniawan, rujukan dari RSUD Aryosuka ke Semen Padang Hospital dengan diduga keracunan karbon monoksida. Saat ini masih dirawat di ruangan HCU Semen Padang Hospital. Untuk kondisi pasien cukup stabil, namun masih memerlukan perawatan intensif dari tim dokter kami. Atas kasus ini, pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari pihak Glamping Lakeside. Pertanggungjawaban dari penginapan itu ya seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin. Ya. Nah, tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya. Karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Sebelumnya, pasangan Gilang dan Cindy yang baru saja menikah pada 3 Oktober 2025 ditemukan tergeletak di sebuah glamping di Solok, Sumatera Barat saat sedang berbulan madu. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan santri se-Bandung Raya berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratya di kawasan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini buntut pernyataan Atalia terkait kajian pembangunan Al-Hozini menggunakan APBN. Menyampaikan Dengan mendapat pengawalan dari petugas pengamanan, puluhan santri Nusantara Bandung Raya berunjuk rasa di rumah pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya. Dalam aksinya, demonstran membawa sejumlah atribut yang berisi desakan agar Atalia dipecat dari DPR karena dianggap membuat kegaduhan atas pernyataannya terkait renovasi Ponpes Al-Hozini menggunakan APBN. Massa mengancam akan kembali gelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Atalia belum memberikan komentar karena tidak ada di tempat saat aksi massa berlangsung. Yang sebagai anggota Dewan Komisi 8 3 jenazah dan 1 bagian tubuh korban ambruknya Ponpes Al-Hozini kembali teridentifikasi. Hingga saat ini pemirsa, tim DVI Polda Jatim telah identifikasi 58 jenazah dan masih tersisa 5 kantong jenazah. Pasca ambruknya Ponpes Al-Hozini 29 September lalu, proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Hingga Selasa malam, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 4 kantong jenazah. Dengan penambahan ini, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 58 kantong jenazah dari 67 kantong jenazah. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Hingga saat ini, kantong jenazah yang masih berada di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim berjumlah 5 kantong. Kabidokes Polda Jatim berharap seluruh proses identifikasi jenazah korban akan selesai pada minggu ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas ambruknya pondok pesantren Al-Hozini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani 1 surat keputusan bersama atau SKB. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga meminta audit menyeluruh di insiden Ponpes Al-Hozini. Imbas ambruknya pondok pesantren Al-Hozini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani surat keputusan bersama atau SKB. Kementerian tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pentingnya audit menyeluruh setiap pesantren untuk keselamatan santrinya. Kita menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan warga negara adalah nomor satu. Mohon betul kepada Bapak Mendagri untuk segera mengkoordinasikan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan setiap kepala daerah untuk cek kelayakan gedung. Nah, di sini kami melihat bahwa peristiwa kemarin mungkin kita perlu comply, menjadi wake up call. Mungkin dari teman-teman pemerintah daerah agak segan mungkin masuk ke madrasah, pesantren untuk mengingatkan. Saat ini, polisi telah menyelidiki ambruknya Ponpes Al-Kozini yang menelan korban ratusan orang. Polisi telah menaikkan ke status penyidikan namun belum ada tersangka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin ungkap ada 3 kriteria pondok pesantren yang akan dibantu oleh pemerintah untuk pembangunannya. Berikut pemirsa 3 kriteria tersebut. Kriteria yang pertama adalah rawan pemirsa. Dan yang kedua adalah untuk pesantren yang memiliki lebih dari 1.000 santri. Dan yang ketiga adalah pesantren yang tidak mampu meneruskan pembangunan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga Balaraja, Tangerang, Banten mengalami sakit mata hingga gangguan pernapasan diduga akibat pencemaran udara dari pengolahan limbah sebuah perusahaan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia beberapa waktu lalu. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Pencemaran diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Menyikapi keluhan warga, pihak perusahaan PT Sukses Logam Indonesia akhirnya buka suara. Pihak perusahaan mengaku telah memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sistem pengelolaan limbah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun demikian ya, kami tegaskan PT SLI itu telah memenuhi standar ketentuan kegiatan operasional yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait. Dan memang kami juga senantiasa melakukan pengecekan, pengawasan terkait dengan tadi bau, kemudian udara, dan emisi lah. Pihak perusahaan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat yang merasa dirugikan, bahkan siap memberikan kompensasi bila diperlukan. Meski mendapat keluhan dari masyarakat, keberadaan perusahaan ini juga bermanfaat dalam membuka peluang pekerjaan.